wa nusalli wa nusallim ala afdali khalqihi wa akrami ibadihi alaih habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil liqa'ih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang mengumpulkan kita dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga yang masih sakit semoga diberi kesembuhan total oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dijauhkan dari malapetaka musibah zahir maupun musibah batin, musibah di dunia apalagi kelak musibah di akhirat. Semoga duduknya kita di masjid dengan niat mengaji ilmu, dengan niat i'tikaf, dengan niat untuk menumbuhkan dan menguatkan keimanan kita, keislaman kita, dan cinta kita kepada para auliya wassalihin bisa membuahkan hasil cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu cara yang paling luar biasa agar seseorang itu dicintai oleh Allah, hendaklah dia mencintai orang-orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ahabbal mahbub ahabbahullah. Siapa orang yang cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah, maka dialah orang yang dicintai oleh Allah. Wa man abghadul mahbub fa huwa mabghud. Orang yang benci sama orang yang dicintai sama Allah, ya dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya cinta dari Allah dihasilkan oleh seseorang yang taat kepadanya, cinta kepadanya. Dan orang-orang yang kita bahas setiap 1 bulan sekali ini membaca kitab Syarah Ainiyah adalah orang-orang yang telah taat kepada Allah, istiqomah dalam kehidupannya dan memiliki ilmu yang manfaat. Dengan kita cinta kepada mereka, semoga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca kisah mereka di dunia, kita renungkan kehidupan mereka di dunia. Harapan kita semoga bisa dikumpulkan oleh Allah bersama mereka di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Senin di bulan yang lalu kita sudah mempelajari manaqib salah seorang ulama yang luar biasa yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa kadar Rifai ar-Rafi'i maqamuhu, yaitu adalah Imam Ahmad ar-Rifai. Sekarang kita mempelajari bait setelah satu bait yang sama tapi yang kiri. Dikatakan sama Abdul Haddad, wa syadiliyu asyakirul mutawassi'i. Dan sekarang akan kita bahas Imam Syadili yang memiliki sifat syukur yang luar biasa dan orang yang mutawassi', luas makomnya, luas ibadahnya, luas ilmunya, luas akhlaknya dan lain sebagainya. Yang dimaksudkan oleh Abdullah Haddad di dalam qasidah beliau ini adalah Al-Imam. Beliau termasuk keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Akan tetapi bukan dari Sayyidina Husain. Jadi Sayyidina Ali menikah dengan Siti Fatimah Zahra. Siti Fatimah Zahra itu putri Nabi Muhammad SAW tercinta dan putri terkecil dan satu-satunya keluarga Nabi yang paling cepat menjemput Nabi Muhammad SAW. Jadi keluarga Nabi yang paling cepat meninggal setelah Nabi SAW itu adalah Siti Fatimah Zahra. Beliau mempunyai 6 anak. Yang pertama Sayyidina Hasan, yang kedua Sayyidina Husain, yang ketiga Sayyidina Muhsin atau Muhassin, dan Sayyidatuna Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. 6 putri beliau dan putra beliau yang memiliki keturunan nyambung dari anak laki beliau itu hanya 2, Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Sayyidina Muhsin atau Muhassin, beda riwayat ulama menyebutkan namanya Muhsin atau Muhassin. Itu meninggal masih kecil sehingga belum nikah, sehingga tidak punya anak. Sayyidina Hasan punya keturunan banyak, Sayyidina Husain punya keturunan banyak. Nah, Sayyidina Abul Hasan
yang namanya Ali, yang nisbatnya itu adalah Asyadili, itu keturunan dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, suami Siti Fatimah Zahra. Jadi Sayyidina Hasan punya anak namanya Hasan. Ini aneh tapi nyata. Jadi nama bapak sama nama anak sama. Bahkan dikatakan di sana Sayyidina Hasan itu anaknya banyak. Ada Hasan Akbar, ada Hasan Asghar. Jadi anaknya dua dikasih nama yang sama dengan namanya. Dia ada Hasan yang besar, ada Hasan yang Asghar. Maksudnya Hasan yang musanna. Musanna itu dua. Hasan yang kedua maksudnya yang kecil. Nah, Sayyidina Abul Hasan namanya Ali Asyadili, itu adalah termasuk ketua dan pembesar ulama dan aulia tasawuf, ustadznya para ulama-ulama yang luar biasa. Sayyidina Ali Asyadili termasuk kutub itu adalah ketuanya para aulia. Jadi aulia itu banyak kelasnya, ada kutub, ada abdal. Kutub itu pula juga ada kelasnya, ada kutbul fard, ada kutbul ghaus, ada kutbul wilayah, macam-macam. Nah, beliau ini termasuk ulama aulia yang luar biasa makomnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menduduki makom qutbiyah. Luar biasa. Beliau namanya Ali. Punya anak banyak beliau. Ada Hasan, ada Ahmad, ada Abdullah. Nah, anak pertama laki itu namanya Hasan. Sehingga kalau dalam bahasa Arab sering kita sebutkan itu namanya kunyah. Kunyah itu adalah panggilan seseorang pakai nama anaknya. Ya, dia punya anak yang paling besar laki namanya Hasan, sehingga dia dikunyahi Abul Hasan, bapaknya Hasan. Siapa namanya? Ali. Nama ayahnya siapa? Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurmuz bin Hatim bin Qusay bin Yusuf bin Yusha bin Warad bin Battal bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Hasan al-Musanna bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi nasab beliau ya nyambung kepada Nabi Muhammad, yang sering saya jadikan guyonan walaupun beliau tidak mempunyai kartu DNA, tapi dianggap dia keturunan Rasulullah SAW. Berapa? Saat Abdullah, Jabbar, Tamim, Hurmuz, Hatim, Qusay, Yusuf, Yusha, Warad, Battal, Ahmad, Muhammad, Isa, Muhammad, Hasan dan Hasan, Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah SAW. Jadi 7 ya nasab beliau ya. Abdullah, Jabbar, Tamim, Hurmuz, bukan 13 atau 12. Abdullah, Jabbar, Tamim, Hurmuz, Hatim, Qusay, Yusuf, Yusha, Warad, Battal. 10 kan? Ahmad, Muhammad, Isa, Muhammad, Hasan bin Hasan, Fatimah bin Rasulullah SAW. Berapa? 17. Nasab beliau 17. Habaib yang sekarang itu ada di hadapan kalian ataupun di yang kalian kenali itu rata-rata itu sudah, kalau saya nggak salah ya, itu 40-an. Nasabnya kenapa itu 40 bapak, 40 generasi. Beda-beda. Kalau umurnya panjang ada 39, ada 38. Kalau seperti kita itu kurang lebih itu 42, 41. Nah, beliau Masya Allah dekat, karena emang beliau lahirnya itu di abad 500. Beliau umurnya 85 tahun. Nah, dikenal dengan Imam Asyadili. Jadi kalau kita dengar manaqib ulama Imam Syadili, wis kalian fokus yang dimaksudkan sama sang penceramah itu siapa? Abul Hasan Asyadili. Namanya Ali Asyadili, Ali bin Abdullah Asyadili. Imam Urifah, dan beliau terkenal dengan lakopnya yaitu Asyadili. Kenapa kok dijuluki Asyadili? Karena beliau lahir di tempat namanya Syadilah, desa ataupun kota namanya Syadilah. Karena beliau lahir di kota namanya Syadilah, maka dijuluki Asyadili. Di mana Asyadili ini? Asyadili ini tempatnya ada di Maroko. Kalau bahasa Arabnya Maroko itu Maghrib, di barat sana, barat timur tengah ya, di Maroko. Ya, yang waktu apa itu? FIFA atau apa itu ngalahkan Indonesia atau dikalahkan Indonesia itu. Masih ingat kalian?
Maroko itu lekak menang kalah di Indonesia. Nah, itu Maroko ulama banyak sekali di Maghrib ini sampai sekarang ulamanya banyak, dan kebanyakan orang sana itu mengikuti dalam madhab syariat fikihnya itu mengikuti Imam Abu Hanifah atau Imam Malik. Itu jarang yang mengikuti Imam Syafi'i karena di tempat tersebut tersebar banyak selain muridnya Imam Syafi'i. Kalau di Mesir banyak Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i tinggalnya di kota di negara Mesir. Nah, dan beliau itu pernah mendengarkan suatu suara tanpa ada wujudnya. Apa katanya? Innama anta syadili, julukan inti itu adalah syadili. Katanya suara tanpa ada wujudnya. Suara tanpa ada wujudnya itu biasanya kalau kita belajar di kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab manaqib, itu bisa suaranya Allah. Maksudnya itu Allah, tapi Allah nggak boleh kita yakini mempunyai suara, karena yang punya suara itu hanya makhluk, cuma diumpamakan. Ada lagi yang memaknai itu suaranya malaikat, ada lagi yang mengatakan itu suaranya jin dan lain sebagainya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau lahir dan besar di di negara Maroko, dan beliau mulai nampak kemuliaan beliau di kota di tanah air beliau, yaitu desa Syadilah dekat Tunisia. Jadi kalau kalian melihat Google Map, Syadilah itu dekat Tunisia, pucuknya negara Maroko. Dengan Syadiliyah lah beliau dinisbatkan. Nah, subhanallah, beliau itu pada suatu tahun niat untuk pergi haji. Jalan dari Maroko menuju ke Mekah sampai hampir keluar dari kota negara Mesir, beliau sakit dan meninggal dunia di sana. Pada waktu itu masih padang pasir. Sekarang kalau kalian lihat itu di Google atau di foto-foto dan lain sebagainya, itu kalian lihat makbarohnya Imam Abul Hasan Asyadili itu banyak sudah jadi pemukiman, sudah ditinggali banyak orang. Dulu padang pasir. Beliau waktu mau pergi haji pada tahun itu nyuruh murid-muridnya untuk dibawakan di bontotannya beliau, di tasnya beliau itu perlengkapan jenazah. Bawakan kapur barus, bawakan gunting, bawakan kain kafan. Beliau nulis wasiat sebelum pergi haji, modele kroso kalau mau meninggal dunia. Dan itulah tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah. Beliau itu mereka mendapatkan bocoran dari Allah kalau sudah hendak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Nabi besar Muhammad SAW, ya, salah satu-satunya nabi yang ketika ingin panjang umur dikasih, ingin meninggal dicabut nyawanya juga dikasih. Malaikat Israel itu sering datang ke rumahnya Nabi. Sama Nabi ditanya, Israel, kau ngambil rohku, mencabut rohku atau cuma ziarah? Oh, cuma ziarah Nabi SAW. Datang lagi, ziarah apa mencabut nyawa? Ziarah Nabi SAW. Waktu deket itu ajal beliau, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, ini mau datang mencabut nyawa apa? Cuma ziarah, wahai Israel. Oh, kali ini wahai Rasul, Allah Subhanahu wa taala menyuruh saya untuk menawarkan kenjenengan. Kalau sampean kerso mau untuk saya cabut nyawa jenengan, ya saya cabut karena saya dapat izin dari Allah. Tapi kalau katanya Allah, kalau sampean tidak kerso, sampean tidak mau meninggal, ya panjang umur, tidak meninggal. Disuruh milih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma birrafiqil a'la, Allahumma birrafiqil a'la. Saya ingin berteman atau berdekatan dengan Tuhan yang maha tinggi. Jadi itu kode bahwasanya Nabi SAW sudah pasrah atas izin Allah, sehingga malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa, dan dicabut nyawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap para aulianya Allah itu mengetahui kapan mereka meninggal dunia dan lain sebagainya. Macam-macam kisah yang seperti ini dari kalangan para aulia usholihin. Salah satunya adalah Al-Habib Segaf bin Muhammad bin Umar bin Toha bin Umar bin Toha, kakek saya yang ke-8 atau ke-9. Orang ulama besar, nggak seperti kita. Di saya Muhammad bin Husain bin Ali bin Muhsin bin Umar bin Abdurrahman bin Abdullah bin Hasan bin Segaf, yang ke-9 ini. Itu beliau ulama besar di kota Seoul.
Kakek saya yang pergi dari Hadramut ke Indonesia itu kakek kelima, Muhsin bin Ali bin Muhsin bin Umar. Umar ini yang pertama hijrah dari kota Sewun, Hadramut maksudnya, menuju kota Solo, meninggal di Solo. Kemudian Muhsin ada di Surabaya, Ali di Lawang, bapak saya masih hidup, semoga panjang umur. Jadi yang pertama pindah itu kebanyakan dari para habaib, kakeknya para habaib itu yang kelima atau yang keenam. Ada sebagian yang telat sampai kakeknya, macam-macam, beda-beda. Normal itu kelima atau keenam. Nah, itu kenapa kok kebanyakan itu di era yang kelima atau keenam? Karena di zaman itu banyak komunis, paceklik di Hadramut, sehingga banyak yang hijrah, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi ke Jeddah, pergi ke sini. Salah satu tempat yang disinggahi dan dihijrahi itu adalah negara Jawa. Dulu nggak ada Indonesia, dulu namanya bukan Indonesia. Saya punya di HP kitab PDF, Al-Islam fi Indonesia. Bagaimana kisah masuknya agama Islam ke Indonesia. Dulu nggak ada Indonesia, namanya adalah Jawa. Jadi Malaysia, Indonesia, semua itu namanya Jawa. Ya. Pertama Islam masuk ke Indonesia itu di kota Aceh, karena orang yang masuk ke negara Jawa ini jalurnya kan lewat laut. Dulu nggak ada pesawat, nggak ada ini. Jalur masuknya itu lewat lewat Aceh gimana. Nah, jadi intinya adalah beliau waktu mau pergi ke haji meninggal dunia. Beliau tahu ketika meninggal dunia dibawa itu persiapan perlengkapan jenazah, dikubur di tempat yang beliau terakhir di sana yang dekat dengan negara Mesir. Dan beliau besar di Tunisia, di Maghrib. Belajar pindah hijrah ke negara Mesir. Di Mesir beliau tenar sekali. Banyak murid-murid yang ngabdi dan ngawulo dan nyantri kepada beliau, dan beliau membuka madrasah, punya pondok pada zamannya sampai umur beliau 85 tahun, meninggal di negara Mesir, meninggal di bulan Dzulqa'dah. Jadi orang-orang dulu itu kalau mau pergi haji perginya mulai bulan Syawal. Kalau kita bulan Dzulqa'dah biasanya, tergantung travelnya. Kalau mereka itu biasanya Ramadan. Jadi riyo-riyo itu wis pergi ke haji. Karena perjalanan nggak seperti sekarang. Sekarang kita mau umroh, mau haji, amin, itu cuma 1 hari sampai kita ke Mekah atau Madinah. Dulu, enggak. Saya pernah ke Madura, ziarah ke rumahnya Syekh Khalil Bangkalan. Saya mau Khalil Bangkalan, ke rumahnya beliau. Sampai sekarang itu ada serban beliau, kitab beliau, ada koper yang dipakai oleh beliau ketika haji. Ya, beliau ketika haji dari Indonesia naik kapal, itu koper yang dipakai kayu koper bukan plastik, itu dipakai untuk haji sampai ke Indonesia lagi disimpan. Kalian kalau mau ke sana saya kasih nomor cucunya, ada namanya Said, Gus Said, itu yang tinggal di tempat tersebut, ada pondoknya, itu bisa nanti dimasukkan ke rumahnya Maulana Khalil Bangkalan. Sampai sekarang itu ada. Nah, orang-orang dulu itu kalau mau pergi Mekah, pergi Madinah, itu 2 bulan, 1 bulan lama. Tengah-tengah di jalan, kok bulan Dzulqa'dah beliau meninggal di tahun 656 Hijriah. Ditambah 85 tahun, itu adalah tahun kelahiran beliau. Setelah meninggalnya Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi 3 tahun, Baqi Muqaddam. Ya, jadi Baqi Muqaddam meninggal, dapat 3 tahun. Imam Abul Hasan Asyadili itu meninggal dunia. Ada kitab khusus membahas manaqib Abul Hasan Asyadili. Namanya kitabnya adalah Lataiful Minan fi Manaqibi Abil Abbas Al-Mursi wa Syaikhihi Abil Hasan, yang dikarang oleh cucu beliau, keturunan beliau, yang kalian insya Allah mungkin tahu dan pernah mendengarkan namanya, itu adalah Imam Ibn Athaillah Al-Iskandari. Itu sering dikaji kitab hikam, banyak itu masjid-masjid NU Nahdlatul Ulama yang memiliki ataupun mengkaji kitab hikam. Itu kitab yang luar biasa. Jangan kita menganggap belajar tasawuf kalau belum pernah belajar kitab Al-Hikam. Saya alhamdulillah pernah membaca kitab itu dan hatam
bersama Habib Umar bin Hafid, tapi bukan offline, online. Jadi saya waktu belajar di Tarim itu ngambil rekaman-rekamannya Habib Umar bahasa Arab. Beliau ngarang-ngarang kitab itu menerangkan kitab. Salah satu rekaman yang saya dapatkan itu beliau menerangkan kitab hikam mulai pertama sampai terakhir. Ada syarahnya juga, saya punya kitab syarahnya itu. Jadi saya setiap hari ditarim, hatamnya ditarim. Saya dengarkan satu hari satu pelajaran, satu roha, 1 jam, 45 menit, 1 jam. Saya tulis faedahnya. Sampai sekarang ada rekamannya, ada tulisannya, ada kitabnya. Luar biasa sekali makna yang terkandung di dalam kitab hikam. Nah, kitab hikam ini Imam Hikam, Imam Ibn Athaillah Iskandari, dinamakan Iskandari karena tempat beliau, rumah beliau di Iskandaria. Iskandaria itu di Mesir. Kalau di Google Map Iskandaria, Mesir. Itu tempatnya ulama. Sekarang tempatnya aktor, pemain film. Iya. Tapi banyak sampai sekarang negara Mesir yang memiliki yang banyak ulama. Jadi kalau ada orang namanya Iskandar, oh iki wong Mesir ya. Orang Mesir dia. Nah, Ibn Athaillah Iskandari ini punya kitab namanya Lataiful Minan fi Manaqibi Abil Albas Al-Marsi wa Syekhi Abul Hasan. Nah, Abul Hasan Asyadili ini termasuk kakeknya Ibn Athaillah Al-Iskandari. Nah, banyak sekali para ulama, para aulia yang menjunjung tinggi kemuliaan Abul Hasan Asyadili, dan ini salah satu tanda bahwasanya seseorang itu mulia ketika banyak orang yang mulia memujinya. Kapan kita itu bisa dianggap mulia dan masya Allah kalau ada orang yang luar biasa memuji inti dipuji sama orang yang luar biasa, itu menunjukkan inti itu orang yang luar biasa. Nah, Abul Hasan Asyadili ini banyak sekali ulama aulia yang mengakui kemuliaan dan keistiqomahan, zuhud, tasawuf beliau. Salah satunya adalah Ibn Na'man dan Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Begitu juga Imam Makinuddin Al-Asmar. Dan beliau memiliki guru banyak. Salah satu guru spiritual beliau adalah Imam Abdus Salam bin Mashish, pengarang Thariqah Mashishiyah, pencetus Thariqah Mashishiyah. Kalian kalau mungkin mempunyai zikir atau apa, ada namanya sholawat Mashishiyah. Nah, sholawat Mashishiyah ini yang mencetuskan, yang ngarang adalah gurunya Imam Abul Hasan Asyadili. Itu luar biasa, masya Allah, memiliki kemuliaan yang luar biasa sholawat Mashishiyah. Nah, juga beliau berguru kepada Imam Najmuddin Al-Asfahani. Dan banyak sekali guru-guru beliau, tapi guru spiritual beliau, Syekh Fatah beliau adalah Imam Ali Al-Khawas. Oh bukan, Ibn Mashish ini. Imam Ali Al-Khawas, guru spiritualnya Imam Sya'rani. Imam Sya'rani. Nanti kalau saya nggak salah di sini disebutkan kisahnya Imam Sya'rani. Imam Sya'rani itu termasuk ulama besar juga, karangannya banyak. Salah satu karangannya adalah kitab Tanbihul Muqtarin. Ada lagi kitab banyak. Ada lagi kitab Anwarul Qudsiyah. Ada lagi kitab Al-Mukhtar fi Suhbatil Akhyar. Itu karangan Imam Sya'rani. Guru tercintanya adalah Imam Ali Al-Khawas. Jadi setiap ulama itu memiliki guru banyak. Contoh kakeknya Habib Umar bin Hafid itu Habib Salim bin Hafid, lahir di Bondowoso, meninggal di kota Mishtoh dekat Tarim, tangganya Tarim. Itu beliau nulis nama-nama ulama yang ditemui beliau, dihadiri majelis taklimnya, diambil ilmunya, ngabdi ke beliau sampai kalau saya nggak salah 100 lebih, 150 lebih. Dijadikan satu kitab, namanya kitab Minhatul Ilah, saya punya di rumah. Jadi siapapun ulama yang diambil ilmunya hadir majelis taklim meskipun satu kali, ulama yang diambil ijazahnya, diambil sanadnya, baca kitab satu kitab tok, mari ngilang, tidak pernah ketemu, itu dicantumkan sama beliau. Jadi guru itu ada 3, ada guru murabbi, ada guru futuh, ada guru ilmu, guru tabarruk. Guru futuh kita tidak tahu siapa guru futuh kita.
Tak mesti guru futuh itu guru murabbi kita. Ya. Guru murabbi kita tahu. Nah, guru murabbi itu nggak boleh lebih dari satu, harus satu toh. Kalau ente punya guru murabbi 2, wis rusak tatanan tasawufnya ente. Guru yang pertama nyuruh banyak puasa, guru yang kedua suruh banyak ngaji ilmu, gak puasa. Rusak, ente milih yang mana rusak? Gak bisa. La yasluk man kana lahu syaikhon. Tidak bakal bisa menempuh jalan kepada Allah ketika dia memiliki 2 guru murabbi. Yang boleh guru banyak itu guru ilmu. Guru ilmu. Itu hadir majelis taklimnya fulan. Yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhabnya sama, ya, akidahnya benar, dan lain sebagainya. Thariqahnya walaupun beda tapi tidak ngeramput, itu gak masalah. Guru tabarruk sebanyak-banyak mungkin. Khudil ilma walau min afwahil majanin. Ambil ilmu walaupun hikmah, walaupun dari ilmu mulutnya orang gila. Selama itu penting, bagus, kembali agama kita itu luar biasa, ambil. Siapapun dia, anak kecil ngasihati ente ambil. Itu gurunya ente. Nah, tapi guru murabbi harus hanya satu. Guru futuh juga pasti satu. Dan nggak tentu. Ada kalanya guru kita itu murabbi juga guru futuhnya kita ada. Ada kalanya guru murabbi tapi bukan guru futuh. Kisahnya banyak. Salah satunya adalah Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Haddad. Asghar. Ali bin Abdullah Asghar. Beliau nyantri suwe di India. Nama gurunya, guru murabbinya namanya Ali bin Abdullah, sama namanya. Bapaknya sama, namanya sama. Ali terus di India. Ngaji mulai kecil sampai jadi ulama besar. Waktu mau sudah lulus, gurunya ngomong sama Ali bin Abdullah Asghar, "Ya Ali, guru futuhnya inti bukan anak. Guru futuhnya inti ada di kota Tarim, namanya Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini kalau kepingin futuh, dapat futuh, inti pergi ke Tarim. Dia orang Sewol. Ali bin Abdullah Asghar ini orang Sewol, ngaji ke India bertahun-tahun. Tapi geledek guru futuhnya bukan guru murabbinya. Inti pergi ke Tarim, inti ketemu langsung dibuka sama Allah Subhanahu wa taala hatinya inti jadi wali. Pergi ke kota Tarim. Nah, kota Tarim ketemu Abdul Haddad. Dari dulu anak nunggu inti, wahai Ali. Kata Abdul Haddad, wis jadi ulama besar. Sampai sekarang dikenang itu Ali bin Abdullah Asghar. Orang yang pergi ke kota Hadramut, pergi ke Sewol, pasti mereka menganjurkan kita untuk ziarah ke makamnya Habib Ali bin Abdullah Asghar. Kuburannya dekat sama kuburannya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Paham ya? Dekat kuburannya. Beda kuburan tapi dekat. Nah, beda kompleks tapi dekat. Nah, beda tempat. Bukan satu kompleks. Nah, contohnya seperti itu. Nah, guru spiritual, guru futuhnya Syekh Abdul Hasan Asyadili adalah Imam Abdus Salam bin Mashish. Anak beliau banyak, umurnya 85 tahun. Pernah berkata Ibn Daqiqil Aid, Syekh Ibn Daqiqil Aid, "Ma ra'aitu a'raf billah min Syekh Abdul Hasan Asyadili." Saya tidak pernah melihat orang ulama yang paling kenal kepada Allah seperti Imam Abdul Hasan Asyadili ini. Nah, beliau pernah berkata, Imam Abdul Hasan Asyadili pernah berkata, "Demi Allah, wallahi, demi Allah, innahu yanzilu alayya al-madad." Saya mendapatkan madad dari Allah Subhanahu wa taala dan saya melihat kenyataan dan penampakan madad yang turun kepada saya sampai di dalam madad yang ada di hiu, dan hiu itu saya makan. Jadi contoh ya, kita sekarang mau makan mie pangsit, ya, barokah yang ditaruh oleh Allah di mie pangsit tadi itu, contoh Abdul Hasan Asyadili bisa melihat dimakan dan bisa menjadi keberkahan dalam tubuh. Bayangkan, subhanallah. Inti contoh baca kitab ini banyak. Inti majelis taklim, hadir majelis taklim penuh rahmat, penuh maghfirah dari Allah. Ada sirnya setiap majelis itu, beda-beda sirnya majelis. Itu kita nggak ada yang melihat penampakan yang nampak sekali bentuk rahmatnya Allah yang kita dapatkan. Kenapa? Karena hati kita masih kotor, hati kita masih ada tabirnya, hati kita masih banyak penyakitnya, sehingga tidak bisa melihat penampakan. Itu namanya kasyaf. Kasyaf itu sesuatu yang tertutup menjadi terbuka, sesuatu yang ghaib menjadi syahadah. Habib Abdul Hasan Asyadili ini, Said Abdul Hasan Asyadili bisa melihat rahmat Allah, maghfirah Allah karena
hati beliau, tabirnya telah disingkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun saya ada orang tanya kepada saya tentang ilmu, saya nggak tahu ilmunya, saya melihat kertas itu saya tertulis di dalamnya itu jawabannya, sehingga saya bisa menjawab ketika saya melihat kertas. Jadi luar biasa kemuliaan beliau yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah orang ulama ngomong, engkau kutub, engkau itu ketuanya para aulia. Abu Hasan Asy'adili mengatakan, la, ana Abdullah, saya adalah hanya hambanya Allah, saya hanya hambanya Allah. Seperti kisah imam yang dicela sama orang di akhir zaman, salah seorang ulama aulia yang direndahkan harga dirinya, dianggap bukan keturunan Nabi SAW, yaitu Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir Allah. Imam Ubaidillah itu punya 3 anak, Alwi, Jadid, sama Basri. Habaib yang kalian kenal itu nasabnya kembali ke Alwi bin Ubaidillah. Nah, Ubaidillah ini namanya bukan Ubaidillah, itu panggilannya, namanya Abdullah. Ya, namanya Abdullah. Beliau itu dipanggil, ya Abdullah, jangan manggil saya Abdullah. Abdullah itu hambanya Allah. Hambanya Allah bahasa Arabnya itu abad mukabbar. Nah, bahasa Arab yang asli. Enggak, saya Ubaid, lebih hina daripada budak. Ya. Kalau santri itu tolib itu santri, tolibul ilm santri. Nah. Kalau ditawadhu tidak pantas memiliki status santri. Anak bukan tolib, tapi tuwailid. Ya. Anak tuwailid. Saya lebih hina daripada kalimat santri. Saya masih malas, masih suka makan, suka tidur, suka ngomong. Saya nggak pantas jadi tolibul ilm. Pantasnya saya itu adalah tuwailid. Ya, masih belum pantas diakui sebagai murid. Itu salah satu pemakaian bahasa Arab yang apabila pemakainya itu ingin memiliki sifat tawadhu. Nah, ini beliau dikatakan kutub, ketua. Enggak, saya Abdullah, saya hambanya Allah, bukan ketua para aulia dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW ya pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wahai Rasul Muhammad, kata malaikat Jibril, ini kepingin jadi raja juga rasul kayak Nabi Sulaiman, atau hamba masyarakat sipil biasa tapi rasul. Ya. Maka Jibril yang menawarkan ini ke Nabi Muhammad lewat perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril melaksanakan perintah Allah, tapi malaikat Jibril juga mengkasih kode ke Nabi Muhammad sambil tangannya malaikat Jibril ditaruh di kode ke bawah. Maksudnya milih yang hamba saja, jangan milih raja. Kemudian Nabi SAW memilih ikhtarul abd. Maka ketika Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an yang acaranya seperti di bulan Rajab ini, Allah mencantumkan dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra, bukan bi rasulihi, bukan dengan sifatnya Nabi yang dimiliki Nabi, tapi bi abdihi, dengan hambanya. Karena tidak ada sifat yang lebih mulia dari sifat kita ketika kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kemuliaan raja ketika tidak mengakui penghambaan dia kepada Allah? Apa mulianya orang punya ilmu tapi tidak menganggap dirinya itu hamba Allah? Tidak ada kemuliaannya. Ya. Ada salah seorang ulama bangga ketika menjadi hambanya Allah, budaknya Allah, sehingga beliau menyebutkan syair, wa mimma zadani syarafan wa tiha atau bi akhmusayya atau bi akhmusayya atau thuraya wa duhuli fi qaulika ya ibadi wa an sayyartali abdaka nabiyya. Termasuk sesuatu yang sangat membuat saya senang dan terkejut dan heran dan senang bahagia apa? Saya bisa menginjakkan kaki di bumi dan saya dilindungi oleh langit. Ya, maksudnya hidup di bumi.
bukan hewan, bukan ini, bukan benda padat, bukan. Tapi saya manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, dukhuli fi qaulika ya ibadi. Ketika saya dianggap olehmu wahai Allah termasuk aku termasuk orang yang kau panggil di kalimat di Quran ya ibadi wahai hambaku. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan wahai Muhammad, hamba-hambaku, kata Allah. Hamba-hambaku, dianggap hamba sama Allah itu mulia kita. Jadi hamba saja itu mulia sudah. Tidak ada kemuliaan yang kita miliki seperti kita itu hambanya Allah muslim. Karena banyak hamba-hambanya Allah yang tidak mengakui penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir dan lain sebagainya, dia sombong, tak mau taat sama Allah. Namanya budak itu taat sama tuannya. Tuhan kita hanya Allah. Kita budaknya Allah. Yang milik kita adalah hanya Allah. Yang ngatur kita hanya Allah. Disuruh sholat ya sembahyang, zakat ya zakat, mencari ilmu ya mencari ilmu. Ketika kita taat sama Allah, maka kita sebaik-baik hamba di dunia sampai di akhirat. Ketika saya ada di firman-Mu ya ibadi wa ya hamba-hambaku, karena saya manusia, itu sesuatu yang sangat menyenangkan hati saya wahai Allah Subhanahu wa taala. Wa ansayyarta Ahmad ali nabiyya. Dan ketika saya termasuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, kau jadikan nabiku itu Nabi Muhammad. Iku nikmat sing paling luar biasa. Punya menganut agama Islam, jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu adalah sesuatu yang sangat membuat saya senang dan bangga wahai Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu tawadhu. Dia senang ketika memiliki status Abdullah. Nah, kemudian beliau bercerita, pernah saya mimpi Nabi Muhammad SAW, dan beliau berkata kepada saya, Nabi SAW ngomong sama saya ketika saya mimpi beliau, ya Ali, wahai Ali, namanya Ali, ya Ali, tohir thiyabaka minad danas, bersihkan bajumu dari kotoran, tuhdha bimadatillahi fi kulli nafas, kau bakal mendapatkan madad dari Allah setiap engkau menghembuskan nafas. Ini tugas kita ini. Bagaimana ketika kita sendirian kita takwa sama Allah, ketika kita sama orang takwa sama Allah, sama orang tua takwa sama Allah, sama guru takwa sama Allah, di masjid takwa sama Allah, ketika di pondok takwa sama Allah, ketika sama istri takwa sama Allah, sama anak takwa sama Allah, ketika kerja takwa sama Allah, sumpek takwa tetap takwa sama Allah, ketika bahagia takwa sama Allah, musim dingin takwa sama Allah, musim panas takwa sama Allah, dapat nikmat takwa sama Allah, dapat bala takwa sama Allah. Nah, kalau sudah ini kita lakukan, setiap kita menghembuskan nafas, kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dalam agama kita, akhlak kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, dunia kita, akhirat kita, kuburan kita, sirat kita, hisab kita. Itu semua pertolongan. Tanpa pertolongan dari Allah, siapa kita? Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari malapetaka musibah zahir batin dunia akhirat? Jadi maksudnya siap di sini adalah hati kita dibersihkan, bukan cuci baju terus ya. Cucilah bajumu, bukan, maksudnya itu adalah baju takwa. Walibasu takwa dzalika khair, dan baju takwa itu adalah sebaik-baik baju. Maksudnya apa? Baju untuk hati kita, bukan baju untuk badan kita. Kalau kita pakai badan kita dikasih baju takwa, ini baju takwa, kabeh masih ngomong maksiat yang gawe baju takwa. Maksudnya baju takwa di sini adalah baju yang dimiliki oleh hati kita. Jangan dikasih hati kita itu baju yang kotor dengan kita memiliki sifat-sifat tercela. Sayyidina Imam Ali Asy-Syadzili mengatakan, "Ya Rasulullah, wa ma thiyabi?" Yang antum maksud bajuku yang harus saya bersihkan itu apa wahai Rasul? Kata Nabi SAW dalam mimpi, "I'lam, ketahuilah Allah Ta'ala qad khala 'alaika khamsa khila." Ketahuilah wahai Ali bahwasanya Allah telah memberimu 5 baju. Apa? Baju cinta, baju makrifah kepada Allah, baju pengesaan kepada Allah, baju iman, baju Islam. Nah, cintanya ente, makrifahnya ente ke Allah, tauhidnya ente, iman Islamnya ente, bersihkan. Jadilah muslim yang benar, jadilah mukmin yang benar, cinta kepada sesuatu yang benar. Dekatkan diri kepada Allah agar cinta kepada Allah, kenal sama Allah.
yang serius mengesahkan Allah dengan memiliki sifat ikhlas. Kalau sudah 5 ini engkau bersihkan wahai Ali, ente dapat mandat selalu. Faman ahabballah. Nah, contohnya gimana wahai Allah? Kalau wahai Rasul, kalau saya memang benar-benar cinta kepada Allah, kata Nabi Muhammad, ini hadis tapi dari mimpi ya. Kalimatnya Nabi tapi dari mimpi. Faman ahabballah, siapa orang yang cinta sama Allah, hana alaihi kullu syai, bakal remeh dan ringan apapun yang ditimpa olehnya. Dapat musibah enteng, ya. Dicaci orang santai, dipukul orang santai, rezekinya seret tenang. Kenapa? Karena sudah memiliki cinta kepada Allah. Dia bakal ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bingung ande, gak gampang sumpek. Ada salah seorang ulama di kota Tarim, namanya Al Habib Alwi bin Syihab, guru dari guru saya Ali Masyhur, kakaknya Habib Umar. Habib Umar itu masih kecil, Habib Alwi masih kecil. Habib Alwi sudah hidup, meninggal dunia. Jadi Habib Umar gak nututi nyantri nang Habib Ali, Habib Alwi. Habib Ali Masyhur masih nututi, beliau masih muda. Nututi nggak lama meninggal. Nah, Habib Alwi bin Syihab ini tidak pernah keluar dari kota Tarim, tidak pernah keluar dari rumahnya. Ada ulama muridnya ngomong sama beliau, Habib Alwi, antum ini nggak sumpek tadi rumah terus. Antum ini di omah, doa nggak sumpek tak, nggak healing tak, nggak melaku tak. Apa kata Habib Alwi? Wa kaifa ya'tini dzik? Bagaimana saya merasakan sumpek bosan, wa ma'i ithnan, dan saya memiliki 2 perkara. Apa perkara? Al-Quran wa diwanul haddad. Saya punya Al-Quran sama punya qasidah-qasidahnya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Oh, gak tahu sumpek aku. Kita kenapa kok sumpek? Soalnya gak tahu ngaji, gak tahu maca kalami auliya usuluhin, malas maca Quran. Kalau membaca Quran nggak tahu maknanya, nggak tahu terjemahnya, sumpek tak uripe. Dunia ini tempatnya kegundahan, dunia tempatnya kesumpekan. Kalau kita lupa sama akhirat, lupa sama ilmu, tambah sumpek, ngeluh, ruwet dan lain sebagainya. Ayo kita rubah cara hidup kita dengan mendekatkan diri kepada Allah lewat membaca Al-Quran, banyak sunnah-sunnah, fokus sama yang wajib dan lain sebagainya. Orang kalau sudah cinta sama Allah, apapun yang berat menjadi ringan. Apapun yang berat menjadi ringan. Apapun godaan menjadi ringan. Habib Ali Habsyi juga pernah berkata, ajibtu liman qala inni mahmum wa ma'ahu Quran. Saya heran sama orang yang merasa punya masalah, sumpek sempit hidupnya, dan dia masih punya Quran. Heran saya. Jadi kira-kira Habib Ali Habsyi heran sama kita apa enggak? Oh, heran sama kita. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah SWT. Wa man arafallah, siapa orang yang kenal sama Allah, dhaufa ladaihi kullu syai, apapun yang dihadapi lemah di hadapannya, meskipun ada orang kuat, meskipun apapun ada sesuatu yang membahayakan kita enteng. Kenapa? Karena sudah yakinnya sama Allah, kuat sekali, sudah kenal sama Allah. Satu-satunya zat yang kuat, yang tidak bakal sirna kekuatannya, itu hanya Allah. Apapun itu lemah, kalaupun kuat, yang memberikan kekuatan siapa? Allah SWT. Maka ketika dia melihat sesuatu yang kuat, bisa mengalahkan dirinya, dia mungkin kalah, nggak mampu, nggak bakalan. Kenapa? Karena dia sudah kenal kepada Allah. Begitu juga kita, kalau kita merasakan diri kita itu lemah, nggak mampu, detik itu sama Allah pasti diberi kekuatan, sehingga kita bisa melakukan apa yang kita anggap itu sulit. Waman wahadallah, siapa orang yang mengesahkan Allah, lam yusyrik bihi syai'a, dia gak bakal menyekutukan Allah SWT. Dia emang benar-benar mengesahkan Allah, nggak mungkin dia beramal soleh karena orang. Ya, karena syirik itu ada 2. Ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Syirkul akbar, syirkul asghar. Syirik akbar itu mengeluarkan kita dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Maksudnya dia menyembah selain Allah, atau menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Itu namanya syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam ubudiyah kita. Itu syirkul akbar, na'udzubillah, murtad dia. Ada lagi syirkul asghar, syirik mini, syirik kecil. Apa? Kita enggak menyekutukan Allah, menyembah Allah, tapi kita beramal untuk manusia, bukan untuk Allah.
Nah kita itu ibadah hanya untuk Allah. Nah dia ibadah untuk dipuji, untuk uang, untuk dapat jabatan, untuk manusia, maka dia memiliki sifat syirik, tapi tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Itu namanya syirkul asghar. Orang yang mengesahkan Allah nggak bakalan mendapatkan syirkul akbar dan nggak bakal mendapatkan syirkul asghar. Di depannya manusia banyak, tapi dia beramal hanya untuk Allah. Ketika dia berinteraksi dengan Allah, seakan-akan tidak ada manusia di hadapannya. Jadi ikhlas dia. Kalau kalian baca surat Kahfi yang terakhir, Allah berfirman, "Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan." Yang pertama, "Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Itu ikhlas ini. Tidak syirkul asghar. Siapa orang yang ingin mengharap bertemu dengan Allah dengan ridho, dengan selamat dan lain sebagainya, hendaknya dia melakukan dua hal. Apa? Melakukan amal soleh dan melakukan amal soleh dengan cara ikhlas, tidak syirkul asghar. Disitulah Allah memberi ridho kepada seorang hamba. Nah, yang keempat, waman amana billah, siapa orang yang benar-benar iman sama Allah, percaya sama Allah, yakin sama Allah, amina min kulli syai', oleh Allah dia bakal diberi keamanan dari setiap apapun yang membahayakannya. Waman aslama lillah fala ya'si, dan siapa orang yang benar-benar muslim, dia enggak bakal maksiat kepada Allah. Wa in asahu, kalaupun karena dia manusia dia terjatuh dari maksiat kepada Allah, tadar ilaih, dia minta maaf, istighfar, minta maaf sama Allah. Namanya manusia, tempatnya dosa dan lain sebagainya. Tanpa sengaja atau sengaja, cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo mokongi tok cepet, tapi tobatnya lambat. Kita suruh maksiat cepet, suruh ngoflah cepet, diajak enggak baik cepet. Tapi kalau diajak kebaikan, cek sorone, cek angel. Oh no, ayah alasannya. Seperti halnya ente gampang dijak kejelekan manusia, ya Allah. Ente juga yang cepat ketika apa? Kembali kepada Allah, minta maaf, ya tadar ilaih, minta maaf, minta udzur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Wa ini tadar ilaih qabila udzur, dan tidaklah hamba ketika minta maaf kepada Allah kemudian Allah tolak, enggak bakal. Kecuali dua waktu. Ketika ruh sudah di kerongkongan atau matahari terbit dari barat atau timur. Pak Guru, barat atau timur? Barat. Besok terbit dari mana? Timur. Benam di barat. Kenapa salat maghrib dinamai maghrib? Kenapa? Karena datangnya waktu maghrib ketika terbenamnya matahari di barat. Jadi bahasa Arabnya barat adalah gharab. Negara barat itu di Amerika sing mari kebakaran wapok. Saya di Instagram lihat biasanya kan keluar Instagramnya orang-orang Amerika kan. Aku tak balas ini komentarnya. Good is beautiful. Good wapok Instagram itu. Salah nih dari wong kafir harpi mana? Kebanyakan yang dekengi Israel iku wong sing di Los Angeles. Elah, bukan Lailatul Ahad. Ya. Los Angeles, elah. Itu batunya malang. Los Angeles itu batunya malang, tempat istirahatnya para artis, orang-orang elit, orang-orang sugih kuape ku panggilnya di Los Angeles. Subhanallah, sama Allah dihabiskan hanya cuma 2 hari. Subhanallah ya. Nah, orang kalau minta maaf sama Allah diterima. Kalau sudah terbit dari barat, ya, terbenamnya di timur, itu Allah tidak menerima. Yang melain fau imanun, ya. Ma'amanat min qabl. Ketika terjadi itu gak ada manfaat orang beriman dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW ngomong 5 perkara ini, Sayyidina Ali Asy'adili mengatakan, "Fa fahimtu hina idzin qaulahu ta'ala wa thiyabaka fatahhir ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir." Apa tafsirnya thiyabaka fatahhir? Ini. Tafsirnya langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kita harus memperbagus kualitas iman kita, makrifat kita, tauhid kita, iman kita, Islam kita.
Apa hasilnya kalau kita melakukan 5 perkara ini? Sudah kita bahas tadi. Dan itu adalah makna hendaknya kita membersihkan baju kita. Maksudnya adalah hati ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, qala Syekh Abdul Abbas Al-Marsi. Ini murid beliau. Abdul Abbas Al-Marsi itu orang Mesir, kuburannya di Mesir, orang top juga dalam ilmu tasawuf. Beliau bercerita, ada salah seorang ngomong kepada Syekh Abdul Hasan Asyadili, "Ya Syekh Abdul Hasan, apa komentarmu terhadap Nabi Khidir?" Ya, Nabi Khidir. Nabi Khidir itu apa? Ada apa enggak wujudnya? Nabi atau wali? Siapa sih Nabi Khidir itu? Nabi Khidir itu apa sih? Kata seseorang kepada Imam Abdul Hasan Asyadili. Apa kata Abdul Hasan Asyadili? Ahayun huwa au mayitun. Dia itu masih hidup atau sudah mati? Kan kita sering dengar kan, Nabi Khidir itu mati. Kalau kalian baca kitab-kitab yang membahas hadis-hadis yang menerangkan akhir zaman, di zamannya Dajjal, itu orang yang pertama dibunuh oleh Dajjal itu adalah siapa? Nabi Khidir. Setelah membunuh Nabi Khidir, Dajjal wis gak suwe Nabi Isa turun, dibunuh itu Dajjal. Kekuatan Dajjal kandas ketika Nabi Khidir dibunuh. Nah, itu banyak ulama yang menerangkan bahwasanya orang yang dibunuh itu adalah Nabi Khidir. Jadi ditantang, ketemu Nabi Khidir Dajjal. Nanti iman sama apa enggak? Enggak. Tak bunuh loh. Iya bunuh. Disigar sama Dajjal itu Nabi Khidir. Jadi 2. Saya bisa membunuh. Ayo kalian yang masih hidup, orang-orang yang ada di depan Dajjal, kalian percaya apa enggak kalau saya itu Tuhan? Enggak percaya. Kecuali kalau bisa ada yang percaya, ada yang enggak percaya. Enggak percaya ngomong apa? Kecuali kalau bisa engkau bisa menghidupkan manusia yang telah kau bunuh. Kemudian ngomong gum biidznillah. Jadi Dajjal juga bisa ngomong biidznillah. Bangun dengan izin Allah. Allah ngizinin yang ngatur Allah SWT. Sutradaranya Allah. Allah ngizinin Nabi Khidir baru bangun lagi. Tapi nggak tahu Dajjal kalau itu Nabi Khidir. Apakah kau yakin saya itu adalah Tuhanmu? Tak bunuh lagi loh. Kau tak hidup tak bunuh lagi loh. Mazdadtu fika illa kasirah. Demi Allah wahai Dajjal, ketika engkau membunuh saya barusan dan menghidupkan saya tambah yakin kalau engkau adalah Dajjal yang diomongkan dan disabdakan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mau dibunuh sama Dajjal tidak bisa. Kekuatannya mulai merosot, gak lama Nabi Isa turun, Nabi Isa lah yang membunuh Dajjal. Kejadiannya di Damaskus nanti. Kejadian ini, omongan ini kejadiannya di Damaskus di Syria. Nah, panjang lebar pembahasannya. Nah, ditanya ya Abdul Hasan ini masih hidup apa enggak? Faqal Al-Faqih Nasiruddin yufti annahu hayy. Faqih Nasiruddin berfatwa bahwasanya itu adalah dia masih hidup. Syekh Abdul Mu'ti ketemu sama Nabi Khidir. Wa ana lagi itu, kata Abdul Hasan Asy'ari. Saya pernah ketemu Nabi Khidir. Wa sabbabatuhu wa wustahu sawa. Nabi Khidir itu jari tengahnya, sababahnya, jari telunjuknya sama 2 jari tengahnya. Ini jari apa kira? Jari manis. Ini jari tengah, ya kan? Ini jari telunjuk. Itu podo. Nah, kalian sekarang lihat. Kalau ada yang sama ininya Nabi Khidir itu. Ayo dilihat masing-masing. Ada yang sama apa enggak? Kawan. Jadi kudu Nabi Khidir. Paham ya? Nah, dan dikatakan Nabi Khidir itu jari ini gak duwe kuku. Ada yang mengatakan Nabi Khidir itu tidak punya kuku. Terus 3 itu sama. Jadi kalau moro-moro meni kon turu dawa kabeh ngaku Nabi Khidir. Nah, saya juga pada suatu hari ketemu sama Nabi Khidir, kata Abdul Hasan Asy'ari. Laqitul Khidir fi Suhra Aidab, di tempat kuburannya beliau. Saya waktu pergi ke padang pasir Aidab, saya ketemu Nabi Khidir. Terus Nabi Khidir ngomong sama saya, Abdul Hasan Asy'ari, ashabakallah al-lutfal jamil. Semoga engkau diberi sama Allah
kemudahan yang indah. Semoga Allah memudahkan urusanmu. Wa kana laka sahiban fil maqam wa fil rahil. Semoga Allah selalu mendampingimu ketika engkau masih hidup dan ketika engkau meninggal. Itu kode dari Nabi Khidir bahwasanya kuburan beliau ada di tempat ketemu Nabi Khidir ketika diajak omong itu. Kan tadi sudah saya bahas, makam beliau ada di Sohro Aidab yang sekarang kuburannya itu pesisir pucuknya ke arah Mesir, mau keluar dari Mesir. Nah itu, semoga Allah jaga inti, nemani inti hidup atau inti mati, gak lama meninggal dunia. Nah, berkata Imam Ibn Athaillah di dalam kitab Lataiful Minan, ketahuilah sesungguhnya Khidir itu telah disepakati ulama bahwasanya masih ada, dan para aulia sepakat. Watawataru an aulia kulla asrin liqa'uhu wal akhdhu anhu. Setiap wali yang luar biasa itu nyanti Nabi Khidir. Ya, sampai derajat omongan ini sampai hadut tawatur yang tidak bakal bisa dibohongkan lagi oleh siapapun. Nah, dikatakan oleh Imam Ahmad bin Yazid al-Habsyi, siapa orang yang mengingkari adanya Nabi Khidir, maka dia telah memiliki statement yang salah. Dia salah dalam statementnya. Ya. Nabi Khidir itu ada yang mengatakan wali, ada yang mengatakan siapa?